mulai aja ya, karena sudah jam segini. Oke, oke. Sambil aku record juga. Eh, Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah mau datang menikah hari ini. Untuk hari ini kita cepat aja materinya mengenai UI design ya. Soalnya kemarin kita udah bahas UX research terus sampai UX design. Terakhir itu apa ya? Kalau nggak salah user flow sama wireframing, sketching ya kalau nggak salah. Iya, benar-benar. Oke, untuk kali ini kita mulai dari komponen dulu aja. Namanya desain sistem. Sebelumnya apa sih desain sistem itu? Eh, Desain sistem itu sebenarnya kalau secara pengertian ya, desain sistem merupakan bahasa desain ya, yang membantu tim untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi sebenarnya bahasa desain itu kita bisa nyampein ke tim melalui desain sistem ini. Kalau misalnya ada suatu masalah, kita pakai komponen yang ada di desain sistem. Terus kenapa sih kok pakai desain sistem? Ya, tujuan utama salah satunya itu dalam mendesain kita bisa menjadi fleksibel gitu untuk memecahkan berbagai masalah. Misal nih, eh, kita membuat ada page login, terus ada page check out, itu kan, terus ada page apa lagi gitu kan, banyak macamnya. Nah, itu supaya kita buat desainnya itu nggak berantakan atau sama semua ya stylenya. Yaitu kita bisa pertama itu buat desain sistem dulu gitu. Biar semuanya itu harmonis sama. Misal kayak dari tipografinya atau warnanya dulu, terus ada bentuk buttonnya, form atau tab atau lain-lainnya kayak gitu. Sama juga selain keharmonisan desain atau stylenya itu sama semua, size-nya juga per page itu meminimalisir eh, perbedaan size gitu. Jadi nanti kalau kalau kita pakai desain sistem, kita tinggal misal eh, page login itu kita tinggal narik aja, kita pakai button ini, terus nanti ada page checkout butuh button apa lagi, kita tinggal ngambil button dari desain sistem yang kita buat. Jadi size nya sama gitu. Untuk materi itu aja sih sebenarnya, cepat aja. Terus nih untuk praktiknya sendiri, mungkin hari ini ini sesuai yang tampilan yang ada di contohnya ini, kita paling nggak bisa buat ya kayak kayak gini lah intinya. Kayak ada tipe, pertama kita buat empat dulu lah. Sebenarnya ada banyak ya, sebenarnya desain sistem itu ada dua sih. Yang pertama ada yang namanya komponen ya, komponen, sama ada yang namanya apa ya, lupa aku namanya, sebentar. eh Komponen sama pattern. Nah, kalau yang di tampilan layar ini sebenarnya pattern ya. Jadi eh, sudah ada jenis satu komponen, terus patternnya itu ada misalnya button ya. Komponen button, patternnya itu ada kayak penggunaan default kayak gimana, hover kayak gimana, disable kayak gimana, atau mungkin form. Misal nanti kalau kita mau input text itu kayak gimana, itu ada patternnya. Jadi kita jadiin satu halaman gini ini pattern. Kalau komponen itu, kalau di Figma ya, eh, misal kita butuh buat button, button kecil ya, button, terus nanti cara cepatnya nanti di shift A, situ nanti
dikasih warna, salah, fill, misal teksnya putih. Nah ini nanti, ini namanya komponen. Kalau di code create komponen, ini namanya komponen. Terus untuk yang di sini ini namanya pattern. Sebenarnya ada dua sih. Jadi misalnya kalau di Figma pengaplikasiannya, misal kita buat 2 page gitu, jadi ini pattern pesan komponen. Misal komponennya di sini, itu nanti kita buat variannya. Kalau buat varian ini ada di properties kanan, terus nanti tinggal di add aja. Misal varian, custom, apa ya, alternatif lah. Kalau yang di pack ini nih, di pack ini komponen, terus nanti biasanya kalau pas di pack pattern, kita tinggal ngambil yang ada di komponen ini sih, di pattern ini sih, terus nanti tinggal ganti variannya aja. Kayak gitu. Itu sih bedanya apa tadi, pattern sama komponen. Oke, lanjut. Kita langsung nyoba buat aja. Ini tadi aku nyoba tadi. Mungkin kalau untuk typography kita nggak butuh kayak komponen ya, jadi mungkin bisa langsung aja. Untuk typography sendiri ini tujuannya kita membuat desain sistem, terus dimasukin ke pattern ini nanti supaya kita makainya ngambil dari style yang ada di sini sih. Nanti bisa dibuat style, misal ya kayak kita pakai contoh ini aja. Ini kan sudah ada setting propertiesnya sendiri-sendiri tuh, ada monstera, terus sama bold, terus ukurannya berapa gitu. Nanti kita bisa nge-add style ke Figma desain kita. Caranya itu yang ada di sini, yang di bagian properties text, terus di sini ada add. Nah ini nanti kita bisa namain nih style apa ini pertama, misal ini termasuk style heading 1. Nah nanti di sini propertiesnya itu ganti jadi style gitu, misal terus ini add lagi heading 2, udah heading 3, heading 3. Aku tadi nge-add ya, belum tak add ya. 2, 3. Nanti misalnya kalau di penggunaan desainnya, misal deh kita mau desain, terus buat outputnya apapun lah, read, misalnya ada teks apa ya, teks aja lah. Ini teks. Cara penggunaannya gimana caranya, kan tadi kita udah di desain sistem pattern ini udah nge-add ke library kita, library style kita. Nanti di sini tinggal dipilih aja. Kalau defaultnya kan gini, ada propertiesnya macam-macam gitu kan. Nah ini nanti tinggal dipilih heading 1, dia menyesuaikan style yang ada di desain sistem pattern kita, kayak gitu. Jadi kita nggak membuat manual satu-satu. Terus kelebihannya misal kita ada banyak teks gitu ya, nanti juga bisa kita bahas sekaligus itu. Jadi propertiesnya nggak buat lagi dari awal. Tujuannya gitu sih desain sistem. Terus selanjutnya ada color,
Maaf ya, kita cepat aja hari ini. Soalnya aku jam 8 juga ada acara. Eh, ini kalau color juga kita nggak perlu komponen juga, soalnya kan jenisnya cuman ya color aja gitu, nggak banyak-banyak. Kalau kalau button kita butuh komponen, soalnya kan ada kayak actionnya, maksudnya jenisnya banyak, ada action, ada varian, ada state, kayak gitu sih. Kalau yang color ini sama kayak teks tadi, cara nge-add-nya ya add library, terus misalnya ini primary color, terus ini secondary, ya ini secondary type ya, secondary. Di situ eh eh ini, ini apa tadi di contohnya, action ya, action. Di situ ada gray, terus ada black. Nah, penggunaannya sama nanti pas di desainnya. eh, Misalnya ada, kita mau pakai warna yang tadi yang sudah kita siapkan, nanti tinggal yang di fill ini aja, tinggal ngambil yang udah ada di stylenya kita. Merah ini primary namanya, terus secondary-nya ini, lihat tuh, itu sih hampir sama kayak teks. Lanjut untuk button tadi. Nah, untuk yang kayak button terus form itu biasanya kita butuh komponen, soalnya jenisnya banyak. Aku ulangin aja ya, mungkin cara create button tadi. Cara buat button tadi, pertama kita pakai teks saja, cara cepatnya primary gitu ya. Habis itu nanti pencet shift A, nanti dikasih auto layout, atau mungkin kalau nggak pakai shortcut klik kanan terus ada ini add auto layout gitu kan. Habis itu kita buat warnanya. Untuk warna ini kita juga bisa nggak ya, pakai ya bisa pakai style yang sudah kita siapkan tadi kan. Primernya merah gitu, jadi ini merah. Itu nanti ini nggak ada putih ya. Biasanya putih itu juga putih, soalnya netral. Putih terus wet lah. Terus ini biar kelihatan ini aja. Terus ini mana ini? Itu nanti ini kita tinggal pakai yang udah ada di style. Nah, habis setelah kita membuat auto layoutnya, kita bisa buat komponennya. Klik kanan terus ada create komponen ini. Oke. Habis itu untuk variannya kita kan misal kayak yang di contohnya eh, ada apa namanya, ada default, hover, disable. Kalau ini namanya state ya, kayak state itu kayak kondisi. Kalau pas nggak ngapa-ngapain dia default, kalau pas mouse-nya diarahin ke button dia hover. Kalau misal buttonnya itu nggak bisa diklik atau dipencet, kita pakai disable. Nah, caranya itu add varian ini ada di tab kanan, ada properties, terus tanda plus ini ada varian, ada boolean, ada instant swap sama text. Sebenarnya ini kayak properties, jenis propertiesnya ya, kita mau pakai apa. Kalau varian itu dipilih, kalau boolean itu cuman ada kayak yes atau no, atau kayak apa ya, apa sih button yang ya, saya bingung ya, pokok jenisnya itu ada, cuman ada dua pilihan lah kalau boolean.
Kalau varian itu kita nanti bisa milih, bisa masukin banyak jenis itu. Kalau yang wrap swap sama tag ini aku belum nyoba, masih varian sama boleh, tapi paling sering itu pakainya yang varian. Jadi nanti tinggal diklik add varian gitu. Nah, di sini kan ada properties ya, misalnya properti 1 default. Nah, ini kita bisa ganti nama propertinya. Ini kan masih, tadi kita butuhnya state ya, kondisi state gini. Itu nanti di sini kita bisa masih nama. Kalau yang merah ini dia itu kondisinya apa. Misal kalau di contohnya tadi default ya, default, hover sama disable. Jadi di sini kita tinggal kasih nama aja default. Nah, gini. Terus untuk nambah variannya, kalau dari tab bisa nggak? Nggak bisa ya. Biasanya tinggal ini di copy, di paste aja. Pokoknya dia masuk ke bounding box ini ya, garis putus-putus. Ini nandain kalau dia itu eh, satu jenis button yang memiliki varian yang berbeda. Misal ya, ini kan tadi udah di copy paste, terus kita tinggal hover. Misalnya kalau hover itu warnanya udah ganti, sini nggak ada. Inilah. Terus habis itu ini kan sudah beda ya. Ini diganti nama juga nggak usah. Nah, di sini ada namanya state 2, itu tinggal diganti ke hover. Terus lagi ini disable ya, disable putih, ganti aja warnanya disable aja. Ini namanya disable. Ini jangan lupa ya, ini buatnya di pack komponen. Terus untuk di patternnya ini coba di copy aja. Kita ngambil dari aset ini button, tinggal ditarik aja, ditaruh di patternnya ini default kayak gimana, terus nanti tinggal di copy. Nah, ini variannya tinggal dipilih di properties yang di kanan ini, ada hover, terus sama ada disable. Untuk button yang kedua sama cara buatnya. Tadi kita ke komponen, mungkin bisa ditambahin lagi di sini. Kan bisa ditambahin varian lagi. Sebentar. Iya. Tadi itu dinamain apa ya? Apa ya? Primary alternatif. Varian mungkin. Varian. Ini state, ini dikasih nama varian. Nanti kita tinggal kasih nama primary. Di copy aja. Terus ini nanti dikasih new varian. Oh bukan, apa, secondary ya, secondary. Biar sama alternatif aja sih. Iya, alternatif. Alter ya, bener. Misalnya kita alternatifnya itu pakai warna ini aja sih, terus secondarynya hitam, teksnya itu warna hitam.
Oh, serinya dihapus saja mas. Alternatif. Copy aja. Ini kurang besar, dibesarin aja. Oke. Terus mungkin yang di cover kayak gini. Mana ya? Gini aja. Secondary-nya kita pecah terus kasih over gini guys. Kalau disable kayak gini. Terus kita tinggal atur state-nya ini hover, terus satunya apa tadi, disable. Oke. Nah, untuk di patternnya kita tinggal tambahin aja dari aset tadi. Atau mungkin kalau pakai yang ini juga bisa sih. Terus kita tinggal ganti variannya ke alternatif. Ini default. Oke, copy 33. Copy 33-nya. Terus ini ganti alternatif. Di alternatif. Sama diganti alternatif. Nah, itu sih untuk button. Untuk form juga sama sih sebenarnya, sama kayak button, cuman nanti kita buatnya bentuknya beda ya. Tapi untuk pembuatannya sama di komponen ini, terus nanti kita masukkan ke state ke pattern kayak gitu sih. Untuk penggunaannya ya sama sih sebenarnya. Misal kita mau edit ini, nanti kita tinggal ngambil dari aset gitu, primary, situ nanti pakai gitu aja sih. Nanti misalnya mau pakai over boleh, tinggal diganti aja. Jadi praktis gitu desain sistem kita. Untuk penjelasan dari aku itu aja dulu sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Misi masih izin bertanya. Mm-mm. Ini kan kita bikin kayak semisal kayak apa ya ini? Komponen kan ya Mas ya. Itu Iya. komponennya bisa dibuat semua draft apa cuma satu draft aja? Maksudnya kayak ini kan masuk ke dalam subnya Basic Design System. Itu Mm. masuk ke sini aja apa semua bisa digunakan komponennya? Masuk. Digunakan sih, aku gak paham. Digunakannya itu Gini Mas, sorry, aku pertanyaannya salah, sorry ya. uh, Kan kita kan bikin file di Basic Design System nih ya. uh, Bikin kayak gini semua bla 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 tipografi color. Nah, semisal aku bikin folder baru, file baru maksudnya file baru, kayak semisal uh, redesign apa gitu. Itu komponennya dipakai sama file lain bisa nggak Mas? beda file gitu. Misal kita buat file. Ah, Uh, nah kan ini desain file itu komponennya bisa dipakai sama file yang lain apa cuman satu file ini aja? kita coba aja ya. Soalnya tahuku sih bisa. Cuman untuk komponennya kita nyetingnya tetap dari file yang ini. Misalnya kita copy aja yang mana ya, button yang kita buat tadi ini ya, primary. Terus di file ini itu buat upload dulu, di paste gini. Nah, ini masih bisa dipakai kok kayak propertinya. Cuman kita kalau misalnya kalau klik kanan terus kita mau nyeting lagi ke go to main component, dia itu ke file yang kita buat tadi kayak gitu mas. Berarti bisa cuman ada dasarannya gitu Mas ya? Iya, filenya tetap buka setting
ngaturnya itu dari file yang kita buat itu. Oh iya. Oke, dapat dipahami. Makasih, Mas. Iya, sama-sama. Apakah ada lagi? Mungkin chat bisa. Apa San? Ada yang mau tanya? San? Untuk saat ini belum sih lah aku. Ah, iya deh. Masih gampang kan ya? Ya masih lah. Saya baru keinget. Itu tadi yang buat kayak formnya yang text areanya berarti sama aja, cuman untuk pewarnanya pakai yang stroke gitu kah? Bukan yang fill. Iya, eh, sama aja ya. Coba ya aku buat aja. Soal text field nih. Di shift A, bentar. Shift A gini. Iya, di stroke aja bener saya. Oke, thank you. Ya, simpel aja ya kayak gini. Nanti create komponen ya sama sih, iya bener. Pakai stroke aja. Terus add varian. Mana tadi properties ya? Misalnya Figma habis update ya. Ada yang beda propertinya. Iya, aku belum cek. Figma apa ya? Aku cek di YouTube-nya sih kemarin. Iya sama. Ya, Liv, mungkin ada yang masih belum tahu shortcutnya Figma. Tadi caramu kopinya biar cepet gimana, Liv? Oh, kalau kopinya itu aku pakai Alt Shift ya. Kayak gini. ALT sama Shift ditekan terus kita drag aja filenya. Terus untuk misal kita membuat jaraknya sama ya. Nanti Alt Shift. Habis itu kan sudah copy satu, habis itu dikontrol dia aja. Nanti dia jaraknya sama kok. Itu sih. Nah, thank you, Alif. Iya, itu aja sih. Untuk tugasnya mungkin bisa nyoba-nyoba sendiri dulu aja ya. Soalnya kan masih dasar. Nanti kumpulinnya berupa link apa gimana itu? Bisa link Figma, iya bisa link Figma. Figma-nya ya berarti ya. Itu sih. Ya buat sederhana aja. Ya Nggak usah simpel-simpel pakai aja. form juga nggak apa-apa. Yang penting tahu caranya buat komponen terus nanti masukin ke pattern gitu. Itu aja sih. Wes ya. Diem-diem baik. Iya sudah kalau gitu. Aku tutup aja ya, soalnya aku juga perlu keluar ini. Oke, Maaf. komandan. Iya, maaf banget ya kalau kecepatan jelasinnya. Mungkin nanti bisa WA aja ke ke grup atau ke aku atau ke Eva atau ke Sain juga bisa. Itu sih. Udah, Sain nggak ada yang mau nambahin dah. Enggak. Cukup. Eva ini ada apa juga? Iya salah. Enggak, Oke, enggak kali. oke deh. Jadi ya, makasih ya semuanya. Aku tutup aja materi hari ini. Makasih banget yang udah mau datang. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa absen ya. Nanti tak siapin. Oke, sip. Boleh live.